Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imdan Nurul Yakin. Saya mahasiswa UUN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sosiologi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yang telah dipelajari pada semester pertama. Baik, materi pertama yaitu fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Di dalam materi ini, bahasa mempunyai 5 buah fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat berkomunikasi. Ini sangat jelas sekali bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari berbicara, kita tidak bisa lepas dari berkomunikasi, dan kita juga tidak bisa lepas dari berbahasa. Yang selanjutnya yaitu bahasa adalah sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga yaitu bahasa berfungsi untuk alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. Ketika kita misalkan pindah dari kota asal kita ke kota yang baru, tanpa kita berbicara, tanpa kita menggunakan bahasa, pasti kita tidak akan bisa beradaptasi sosial dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, berarti jelas bahwa bahasa adalah sebagai alat untuk beradaptasi sosial. Untuk yang selanjutnya yaitu bahasa sebagai alat kontrol sosial. Ini sudah jelas ya bahwa bahasa bisa mengontrol kehidupan sosial kita. Kita berkecimpung dengan masyarakat bisa terkontrol dengan adanya sebuah bahasa. Dan yang terakhir yaitu bahasa sebagai alat untuk berpikir. Yang selanjutnya yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan situasi. Nah, berdasarkan situasi ini terbagi juga menjadi 2 bagian, yaitu secara semi formal dan secara non formal. Dan yang kedua yaitu ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Berdasarkan cara berkomunikasi juga terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam tulisan memiliki kelemahan dan keunggulan. Di antaranya yaitu kelemahan tulisan adalah berlangsung lambat dan selalu memakai alat bantu, dan keunggulannya mempunyai bukti autentik berupa tulisan, dan dasar hukumnya sangat kuat dan lebih sulit untuk dimanipulasi. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan secara lisan, yaitu kelebihannya sebaliknya dari yang secara tulisan, yaitu berlangsung secara cepat dan dapat berlangsung tanpa alat bantu. Adapun kekurangannya yaitu selalu memakai bukti autentik, misalnya rekaman, dan dasar hukumnya lemah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu membaca dan menyimak. Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh seorang penulis. Membaca sendiri bertujuan untuk memperoleh informasi dan memahami makna bacaan. Ada 3 teknik membaca yang sangat baik yang harus diketahui dan dipakai oleh seseorang ketika membaca. Yaitu yang pertama, teknik scanning. Apa itu teknik scanning? Yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Contohnya ketika kita mencari nomor telepon, kita cukup mengetikkan awalnya saja. Yang ketiga yaitu teknik skimming. Teknik skimming digunakan untuk menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini. Yang ketiga yaitu SQ3R. Apa itu SQ3R? SQ3R adalah survei bacaan. Q yaitu question atau pengajuan pertanyaan. R yang pertama yaitu read atau membaca. R yang kedua adalah call atau jeda.
Dan R yang terakhir adalah review atau membaca ulang. Nah, di sini juga saya akan memberikan tips bagaimana agar kita bisa meningkatkan kecepatan membaca kita. Nah, yang pertama yaitu ada membaca dengan diam. Nah, membaca dengan diam ini lebih efektif daripada membaca dengan disuarakan. Yang kedua, membaca dengan konsentrasi. Jadi, memang benar ya, konsentrasi itu sangat diperlukan dalam hal apapun. Yang ketiga yaitu membaca dengan memperluas jangkauan mata. Jadi ketika kita membaca, posisi objek atau buku, apalah itu jurnal, HP, jadi berada tidak terlalu dekat dengan posisi mata kita. Jadi agak jauh supaya tulisan yang akan kita baca itu terlihat semua. Jadi tidak mudah lelah matanya. Yang keempat adalah membaca dengan menyapu ke bawah. Jadi dari atas, jadi matanya tidak dari samping ke samping seperti itu. Itu lebih efektif. Yang kelima yaitu membaca perkelompok kata. Membaca dengan perkelompok kata. Yang keenam, membaca dengan mencari kata kunci. Yang ketujuh, membaca tanpa mengulang-ulang kata karena itu dapat membuang-buang waktu. Jadi yang tadi itu pentingnya konsentrasi. Kalau kita gak konsentrasi, bisa-bisa kita bisa mengulang-ulang kata. Dan yang terakhir yaitu membaca tanpa berhenti lama di awal kalimat. Nah, yang terakhir yaitu langkah-langkah membaca. Langkah-langkah membaca ada dua, yaitu memahami isi bacaan. Jadi bagaimana supaya kita membaca dengan baik dan kritis, yaitu dengan memahami isi bacaan tersebut. Yang kedua adalah menguji keakuratan sumber bacaan. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu menyimak. Menyimak adalah memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, tingkatan menyimak terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mendengarkan. Yang kedua menginterpretasi. Yang ketiga mengevaluasi. Dan yang keempat adalah memberikan reaksi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah teknik memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Berbeda dengan ikhtisar yang memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Nah, adapun esensi yaitu sebuah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulisan. Tujuan ringkasan adalah untuk membantu pembaca mengetahui isi buku tebal, karangan panjang dalam waktu singkat. Pun tujuan ikhtisar juga sama seperti tujuan ringkasan, yaitu untuk membantu pembaca mengetahui isi buku yang tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Nah, tujuan esensi adalah untuk memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli, memberi informasi kelayakan buku, dan masih banyak lagi yang lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu diksi. Diksi adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Nah, untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Untuk yang selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa terdiri dari majas, cara penutur menyampaikan maksudnya, dan dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Adapun faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa adalah cara dan media komunikasi.
Contohnya lisan dan tulisan. Yang kedua ada bidang ilmu. Yang ketiga situasi, baik itu formal, non formal atau semi formal. Yang keempat adalah khalayak. Itu dilihat dari umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Yang terakhir ada tujuan. Jadi tujuan kita menyampaikan itu apakah untuk membangkitkan emosi atau humor atau bagaimana, informasi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contoh misalkan gulung tikar, adu domba, dan muka tembok. Lanjut ke materi yang selanjutnya adalah paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah suatu dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Nah, paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan suatu gagasan. Paragraf mencakupi satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Adapun ciri-ciri dari paragraf yaitu satu gagasan utama tertuang dalam kalimat topik. Yang kedua, beberapa informasi tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Yang ketiga adalah bentuk visual. Paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama ke kelompok kalimat tersebut. Nah, kalimat topik ada di awal, ada pada akhir, dan ada juga di awal dan di akhir. Adapun ciri-ciri paragraf yang baik adalah kesatuan, kelengkapan, dan kepaduan. Jadi kalau terdapat yang tiga tersebut, berarti itu sudah dinamakan atau paragraf yang baik. Materi yang selanjutnya yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Karya ilmiah juga berfungsi sebagai penjelasan atau menjelaskan suatu hal yang belum diketahui, tidak jelas atau tidak pasti. Karya ilmiah juga berfungsi sebagai ramalan atau membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Juga karya ilmiah berfungsi sebagai mengontrol, mengawasi, dan mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Karya ilmiah bersifat jujur, bebas prasangka, data manipulatif, objektif, prinsip analisis, hubungan sebab akibat, formal, gramatikal, logis, dan efektif. Nilai karya ilmiah. Karya ilmiah bisa dikatakan baik kalau dilihat dari bentuk, isi, dan bahasanya baik dan menarik. Yang terakhir ada aspek penting sebuah karya ilmiah. Aspek penting sebuah karya ilmiah adalah bahan, perwajahan, dan tata tulis. Konklusi dari materi yang sudah dijelaskan tadi yaitu pentingnya menggunakan bahasa yang baik dan benar, baik bagi seorang pelajar, mahasiswa, ataupun masyarakat umum, karena bahasa sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari di dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada pemaparan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.